Selamat datang di Sains 360. Pernahkah kamu membayangkan seperti apa dunia tanpa internet sama sekali? Apa mungkin internet bisa benar-benar mati total, tidak cuma offline sebentang, tapi benar-benar hilang dari muka bumi? Ayo kita kulik misterinya bareng-bareng. Bayangkan satu hari di mana ketika kamu menekan tombol search, pesan error muncul, layar tetap kosong, tak ada notifikasi, bahkan email pun tersesat entah kemana. Seluruh jaringan internet, baik kabel, nirkabel atau satelit, seolah-olah lenyap dalam sekejap. Jutaan orang, bisnis, bahkan pemerintahan tiba-tiba lumpuh komunikasi. Pertanyaannya, bisakah hal ini benar-benar terjadi? Untuk menjawabnya, kita perlu memahami dulu cara kerja internet. Internet itu seperti jaring laba-laba raksasa yang terbentang antar negara, kota, hingga ke rumah kamu. Ribuan komputer, server, pusat data, kabel serat optik yang membentang di dasar laut, menara pemancar, dan satelit saling terhubung tanpa putus. Internet memang pernah mengalami gangguan besar, misalnya karena terputusnya kabel bawah laut akibat gempa atau jangkar kapal yang tersesat. Ada juga serangan dunia maya yang membuat situs-situs besar tumbang sesaat. Namun biasanya yang mati hanya sebagian wilayah atau layanan saja, bukan seluruh dunia. Alasannya, arsitektur internet memang dirancang untuk tangguh menghadapi masalah. Jika satu jalur atau server mati, data bisa mengambil rute lain. Ini disebut redundansi jaringan. Tapi ada beberapa skenario ekstrim yang berpotensi mematikan internet skala besar bahkan total. Yang pertama soal infrastruktur fisik. Jika kabel bawah laut, yang merupakan tulang punggung utama internet antar benua, rusak besar-besaran, misalnya karena bencana alam skala global atau sabotase terkoordinasi, trafik data internasional bisa terhenti. Meskipun jaringan lokal seperti antara kota di satu negara mungkin masih berjalan, komunikasi global akan lumpuh. Selanjutnya, kita bicara tentang pemadaman listrik massal. Server dan menara internet butuh listrik supaya bisa berjalan. Jika pemadaman listrik terjadi sangat luas dan berlangsung lama, bahkan cadangan genset pun akhirnya tak lagi sanggup menopang. Hasilnya, jaringan bisa tumbang. Tapi tetap tidak sesederhana itu. Negara-negara umumnya punya pusat data atau jalan cadangan. Ada server di lebih dari satu lokasi geografis. Begitu juga pemasangan banyak jalur kabel dan node jaringan secara berjaring. Dengan cara ini, jika satu area terkena musibah, data bisa berputar ke jalur lain. Namun, masih saja ada ancaman lain, yaitu dari sisi perangkat lunak dan siber. Bayangkan jika malware atau virus komputer sangat canggih menyerang dan melumpuhkan protokol utama yang mengatur lalu lintas internet, seperti DNS atau BGP. Efek domino pun terjadi. Pengguna tak bisa menemukan alamat situs, server tak lagi bicara satu sama lain, dan seluruh dunia digital jadi bising tanpa arah. Untungnya, ahli jaringan selalu memantau dan memperbarui protokol keamanan. Jadi, serangan skala besar biasanya langsung dipadamkan sebelum meluas. Nah, lalu, adakah skenario paling ekstrim yang bisa membuat internet benar-benar mati total di seluruh planet? Kemungkinan itu sangat kecil, tapi bukan mustahil secara teknis. Sebuah kejadian besar, misal badai matahari super yang memancarkan radiasi sangat kuat ke bumi, bisa membakar hampir seluruh satelit, merusak kabel bawah laut, menara, hingga peralatan elektronik. Dalam kondisi seperti itu, tingkat kehancuran sangat merata dan global. Seluruh perangkat komunikasi bisa gagal serentak. Tentu saja, itu skenario kiamat teknologi. Ada juga kemungkinan internet dimatikan dengan sengaja oleh pihak berwenang, misalnya pemerintah suatu negara yang menutup seluruh akses demi keamanan nasional saat krisis. Tapi, ini umumnya bersifat lokal, tidak secara global. Bahkan, alat komunikasi sederhana seperti radio gelombang pendek biasanya masih tetap bisa beroperasi. Dengan semua perlindungan, backup, dan strategi keamanan, kecil kemungkinan seluruh dunia tiba-tiba gelap tanpa internet. Namun, yang pasti, internet bukan sesuatu yang kebal. Ia bisa terganggu, bahkan titik-titik pentingnya bisa lumpuh jika ada situasi luar biasa. Jadi, sekalipun internet nyaris tidak bisa benar-benar mati total sekaligus di seluruh dunia, ancaman dan tantangan tetap ada. Inilah pentingnya membangun lebih banyak infrastruktur cadangan, meningkatkan keamanan siber, serta memiliki protokol darurat if something goes wrong.
Bayangkan, jika internet benar-benar mati total, bukan hanya kamu yang tak bisa mengetik pesan, ekonomi dunia bisa saja ambruk seketika, transportasi kacau, bahkan info medis sulit diakses. Itu mengingatkan kita betapa tergantungnya hidup kita pada jaringan digital ini dan mengapa menjaga kelangsungan internet sangat vital. Luar biasa bukan? Betapa rumit namun rapuhnya jaring kehidupan digital kita ini. Jangan lupa, internet tercipta, dijaga, dan terus dibangun oleh orang-orang cerdas dengan semangat menjaga dunia tetap terhubung. Semoga internet tetap hidup dan membawa manfaat bagi semua umat manusia. Menurutmu, seberapa besar pengaruh internet dalam hidup kita, dan apa yang akan kamu lakukan jika benar-benar mati total? Tulis di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe Sains 360 untuk eksplorasi seru lainnya.